البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kemarin yang belum dibaca dari Al-Masail, apa yang mereka jadikan dalil untuk awal pertama kali adalah nadhar, mencari tentang siapa Tuhannya. Padahal tauhid ini adalah perkara yang sudah dikatakan di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi ayyun nasirani ayyun majisanihi. Bahkan semua manusia sebelum dilahirkan ke muka bumi sudah memiliki ikrar tentang tauhid, tentang siapa Rabbnya, tentang siapa yang harus disembah. Maka dikatakan di sini qaulul lawit awwala wajibun khilafan li ahlil kalam, tidak dengan keyakinannya ahlul kalam. Dikatakan ahlul kalam karena keyakinan mereka adalah dibangun di atas al-kalam, di atas falsafah. Maka tidak asing dalam umumnya kaum muslimin khususnya di negeri kita ini dalam kuliah usuluddin atau kuliah syariah dan semisalnya, ketika ditanya tentang kitab apa yang kalian pelajari tentang masalah akidah, katanya apa? Falsafah Islamiyah. Seperti itu. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah tidak asing bagi mereka bahwasanya kitab akidah adalah Al-Quran, adalah Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab-kitab seperti ini, kitab tauhid ini adalah kitab yang ditulis oleh manusia. Dikatakan dengan kitab tauhid kenapa? Karena pembahasannya dalam masalah tauhid dikumpulkan dari kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bab tertentu tentang masalah tauhid. Jadi kitab akidah yang paling mulia paling utama adalah Al-Quran. Dari situlah seorang membangun keyakinannya. Asamina yang ke-8, ayyubda'a bihi qabla kulli syai' hatta shalah. Tauhid diawali sebagai pengawalan sebelum segala sesuatu, sampai masalah salat pun peringkatnya kedua. Setelah tauhid, setelah orang itu memiliki keyakinan yang benar, baru diperintah tentang salat. Bukan kok kemudian seorang itu dibiarkan tentang keyakinannya, tapi digiring kepada salat sebagaimana jamaah tabligh. Tentang keyakinannya dibiarkan sesuai dengan yang dimiliki oleh masing-masing orang dari backgroundnya, latar belakangnya, lewat siapa, organisasi apa, thariqah apa, dibiarkan tentang keyakinannya. Orang diajak kepada sholat. Ketika sholat pun bukan kemudian sholatnya dibenahi dengan tata aturan yang benar, tapi cerita tentang keutamaan sholat. Adapun hukum meninggalkan sholat, apakah kafir atau tidak, syirik dengan syirik atau tidak, ini nggak pernah disinggung, takut nanti orang itu lari. Tentang keutamaan sholat dan semisalnya. Ini manhaj yang dipakai oleh ahlul bidah, di antaranya jamaah tabligh. Ada Ahlussunnah wal Jamaah ayyubda'a bihi, yakni
dimulai dengan tauhid sebelum segala sesuatu. Dipahamkan sebagaimana yang tertera dalam hadis kita ini. Dalam bab yang dibawa oleh beliau di sini, bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Ketika diceritakan dalam hadisnya Abdullah bin Abbas tentang Rasulullah mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, juga Ali radhiyallahu anhu yang tertera dalam hadis yang kita baca sekarang ini. Semua ila Islam. Kemudian serulah mereka kepada al-Islam. Ini tauhid. Setelah menerima al-Islam baru dibenahi dengan perkara yang lain. Dan sampai sekarang ini manusia dididik dengan pendidikan sesat yang diutamakan dalam masalah politik, masalah mencari rezeki dalam mempelajari ilmu-ilmu duniawiyah. Perkara akidahnya dibiarkan, mau mengikuti thariqah sufiyah yang macam manapun, yang kayak apapun, mengikuti keyakinan-keyakinan akidah bid'iyah dari kalangan Jahmiyah, Syairah dan yang lainnya, memiliki keyakinan dalam keyakinannya irja dan semisalnya. Ini tidak dipedulikan. Perhatikan, inilah barokah dakwah hizbiyah. Orang habis umurnya tidak memahami tentang siapa sesembahannya. Pada ayat ke-9, anna makna ayyahidullah, yakni makna syahadati alla ilaha illallah. Mana yang terkandung dalam hadis tadi tentang supaya mereka mengesahkan Allah Ta'ala. Itu adalah tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Madlulnya la ilaha illallah adalah wahidullah. Wahidullah adalah madlul dari la ilaha illallah. Persaksian di atas semua yang berhak disembah, itulah tuntutannya, madlulnya adalah agar mereka mengesahkan Allah. Menjadikan satu-satunya sesembahan. Maka mengarahkan semua perkara ibadah hanyalah untuk Allah Ta'ala. Jadi kalau nabi bidah, mereka berfalsafah. Yatafalsaf ini berfalsafah. Perkara doa, mereka zikir, mereka keluarkan dari makna ibadah biar tidak terkena hantaman dari Ahlussunnah tentang bid'ah. Ini bukan ibadah, ini kebiasaan saja, adat saja untuk mengumpulkan orang. Dikeluarkan dari perkara ibadah, padahal doanya adalah ibadah. Baca Al-Quran adalah ibadah, jabatan tangan adalah ibadah. Ya, jadikan ritual setelah salat dan semisalnya, mereka keluarkan dari mana ibadah agar tidak terkena bantahan dari Ahlussunnah bahwasanya mereka telah melakukan bid'ah. Ini bukan perkara ibadah, perkara adat kebiasaan saja untuk mengumpulkan orang sebagai ibadah. Itu sholat juga takbir sampai salam. Setelah salam bebas mau melakukan apapun, mau jabatan tangan ini dan itu bukan perkara ibadah, perkara kebiasaan. Mau melakukan silakan, enggak silakan. Ini kemarin ketika pernah kita lewat dalam suatu safar dakwah atau safar ziarah di sebuah tempat di Medan sana, di luar kota Medan. Dia mengadakan taklim setelah Isya. Waktu itu ada acara bid'ah yang tidak pernah kita ketemu di Jawa. Setelah sholat jamaah mereka zikir bersama. Setelah itu mereka mau bubar dari kumpulan di masjid setelah sholat jamaah. Tiba-tiba ada yang berdiri 3 orang di depan samping mimbar, yang lainnya muter keliling jabatan tangan, terus bubar. Ya ilah, kita jumpa itu biasanya kalau di Jawa. Nah, setelah salam, imam salam kanan kiri dia salam selesai. Ini enggak. Setelah salamnya imam enggak ada jabatan tangan. Zikir jamaah. Zikir jamaah.
Setelah itu mereka setelah dikir, setelah itu mau bubar, meninggalkan masjid, berdiri semua, ada yang 3 orang berdiri di samping mimbar, bisa salami keliling. Kita jelaskan itu tentang perkara bid'ah. Apa ini bukan bid'ah, ini bukan perkara ibadah. Ini sekedar apa? Sekedar kebiasaan saja. Padahal mereka mengangkat hadis tentang keutamaan jabatan tangan. Dan semisalnya. Itulah falsafahnya mereka, membodoh-bodohi manusia yang bodoh semakin bodoh. Sudah bodoh dibodohkan lagi. Jadikan keledai. Ini kelakuan mereka tabligiyah, tabaligho, sufiyah. Jadi hari demi hari itu bukan kau mau ajak manusia itu pintar, enggak, semakin boleh dibodohkan lagi, bodoh semakin kayak keledai, ya sudah teler makan kecubung. Ayo. Ini orang sufi. Jemaah tabligh datang kepada mereka dalam ritual bid'ah tadi, bukan kau membenahi, ya kan? Sholat, datang ke rumah-rumah, ayo sholat, itu aja. Bid'ah hidup terus, ya kan? Kompornya pun ngepul terus di masjid, ngotori masjid. Itulah jamaah ceret, jamaah tikar. Jadi manusia tidak dikenalkan tentang makna la ilaha illallah. Maka di sini dikatakan anna makna ayyahidullah, maknanya adalah syahadatu an la ilaha illallah. Itu madlul dari kalimat la ilaha illallah. Dan yang bisa memahamkan ini kecuali tauhid gak ada. Selalu sunnah di muka bumi ini. Maka dakwah ini adalah dakwah, dikatakan dakwatul islah, dakwah pembenahan terhadap kaum muslimin yang sudah dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang bodoh dan punya tujuan, ya kan? Punya tujuan biar dimuliakan oleh kaum muslimin yang bodoh. Maka dakwah ini adalah dakwah islah, dakwah pembenahan. Dakwah taksis kepada kufar, Nasara, Buddha dan yang semisalnya. Tapi yang paling banyak kita lakukan adalah untuk dakwah pembenahan ini, ya bahwa yang paling utama kaum muslimin merasa dalam keadaan menyedihkan tentang keyakinan mereka, ibadah mereka, dan semua apa yang mereka lakukan rata-rata menyedihkan. Al-asyirah yang ke-10, anna al-insana qad yakunu min ahli kitab wa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha. Perhatikan di sini. Ini adalah fakta. Bahwasanya seorang insan kadang dia dari kalangan ahli kitab, sedangkan dia enggak mengetahui ayat Alkitab. Apa yang dikandung oleh Alkitab berupa syariat Allah Ta'ala ini tidak diketahuinya. Mereka bahwa la ya'rifuha. Atau dia mengetahui tentang syariat tadi tapi dia tidak mengamalkan. Artinya bukan semua orang yang mengetahui kebaikan dia mengambilnya. Bukan semua orang yang tahu kebaikan, tahu kebenaran lalu mengambil, bukan. Karena kadang seorang itu berpikir, ya kan, macam-macam pemikirannya. Kebaikan ini kalau dilakukan nanti akan menghalangi dunianya, maka ditinggalkan, ditelantarkan kebenaran tersebut, maka dia pun menjadi terlantar. Nah, tahu al-haq tapi jiwanya nggak bisa menerima al-haq tersebut. Jiwanya nggak bisa menerima. Seperti ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Banyak di antara mereka mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau datang di muka bumi sebagai seorang utusan. Tapi ketika datang karena kedengkian, maka ditinggalkan, ditolak, bahkan dimentahkan, bahkan dibohongkan. Seperti kelakuannya Yahud, ya kan? Ketika mengadakan koalisi dengan ahlul kitab, ketika mengadakan koalisi dengan musyrikin Mekah, mereka tahu Yahud bahwasanya agamanya Muhammad adalah agama yang benar. Tapi karena kepentingan duniawi, ya kan? Mereka membenarkan, lebih mengutamakan musyrikin yang ada di Mekah, penyembah berhala.
Ya kan? Alam tara alladziina utul nasiba minal kitab yu'minu bil jibti wat taghut wa yaqulun haula'i apa ayatnya? Ahda minal ladzina amanu sabila. Jadi kalian lebih lurus wahai ahli Mekah daripada orang-orang yang mengikuti Muhammad itu. Ini ucapannya Yahud kepada ahli Mekah, rekomendasi untuk musyrikin Mekah. Haulai ahda minal ladzina amanu sabila. Jalannya lebih lurus, lebih dari petunjuk daripada orang-orang yang beriman tadi, yaitu Muhammad dan para sahabatnya, para kawan-kawannya, para pendukungnya. Kalian lebih lurus. Kalian sama kalian ahli Mekah, musyrikin. Ini ucapannya Yahud kepada ahli Mekah. Padahal mereka tahu bahwasanya dalam kitab-kitab mereka sudah ada tanda-tanda tentang kebenaran kenabian seorang nabi yang namanya Muhammad datang dari Arab. Tapi karena kepentingan politik, koalisi politik, koalisi jahat, ya kan? Maka dalam hatinya meyakini benarnya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dalam mulutnya mendustakan. Demi kepentingan biar didukung oleh musyrikin itulah. Gara-gara apa? Kepentingan koalisi politik jahat. Maka itu dikatakan au ya'rifu wa la ya'malu biha. Mengetahui tentang syariat kebenaran apa yang dalam Al-Qur'an tapi tidak beramal dengannya. Dan ini sebagai bukti tentang keberadaan kaum muslimin di hari kita ini. Tahu tentang benarnya dakwah tauhid, tapi karena kedengkian dan demi mengkukuhkan kekuasaan yang ada pada mereka, nggak mau menerima dakwah tersebut. Gimana? Sebagai pemangku organisasi, ya kan? Dari cabang-cabang, ranting-ranting, dahan-dahan, ya kan? Sampai oyot-oyot kok, kemudian melok berjaga ini, sehingga itu saya arang-arang. Ayo, itulah kedengkian, apalagi kami punya jasa doktoral, jasa ini dan itu. Semisalnya, mereka datang dari Chicago, datang dari misalnya untuk mengukuhkan apa? Mengabadikan kekuasaannya pada orang-orang yang bodoh. Itulah ya, maka perhatikan penjahat dalam dakwah. Penjahat. Terus maka berkata ayat rahmat ta'ala bahwasanya mereka itu bukanlah orang-orang yang kenal tentang tauhid ahli kitab tadi. Al-hadiyata asyarah at-tanbih ala ta'lil bitadrij. Sebagaimana yang telah kita lewati sama Sayyidina Mu'ad. Nah kan kisahnya beliau diutus ke Yaman. Adanya tambih agar kita mengambil perhatian bahwasanya pengajaran tentang din ini bitadrij dengan apa? Tadarruj. Tadarruj itu apa? Ya dari yang gampang lalu yang ditambah lagi, jangan kemudian yang sulit. Masih awal-awal kenal ngaji dari suruh ngapal usul fikih, matan usul fikih. Tua umur 40-50 suruh matan dari usul fikih. Ya kan? Seharusnya terbalik. Seharusnya itu dibalik dari dengan cara yang lebih utama. Kenalkan orang itu dari manhaj yang benar, kita yang benar. Maka dikatakan tadrij. Yang penting tauhid, kemudian salat dan selanjutnya zakat. Baik. As-saniyata asyara yang ke-12 al-buda'atu bil aham fal aham. Nah, sama saja tadi tadrij adalah maknanya buda'a bil aham fal aham, memulai dengan yang penting lalu yang penting lanjutannya. Ya kan? Jadi dipahamkan tentang akidah yang benar. Kaidah-kaidah yang membentuk seorang itu paham benar tentang apa kandungan Al-Quran dan secara umum. Apa
apa misi kerasulan Al-Quran. Ini kandungan yang paling terpenting apa? Itu dijelaskan. Ya. Kadang orang itu diajari untuk membaca Al-Quran sampai berbulan-bulan Al-Fatihah terus ya. Untuk membenarkan meluruskan harokatnya, makharijnya. Sementara akidah yang tidak teratur, akidah yang rusak. Pemahaman dari kalangan ahli bidah Asy'ariyah di negeri kita ini sangat laris, Jahmiyah, Tariqah Sufiyah. Tapi nanti yang paling diutamakan adalah tadi bahwa banyak tahfidz dalam Al-Quran, tahfidz Al-Quran berapa banyak di negeri kita ini, ya kan, menjamur di mana-mana. Tapi setelah hafal Al-Quran apa yang dipahami? Tidak paham tentang apa yang dimaksud dengan akidah yang benar. Jadi cuma sekedar apa yang penting dapat pelulusan sebagai seorang al-hafidz Al-Quran. Baik, perhatikan As-Salisata Asyara yang ke-13, masrifuz zakat, min aina yu'khad wa ila aina yuwazza. Diambil dari mana dan dibagi ke mana. Namanya masrifuz zakat. Bagaimana pembagian zakat ke mana, diambil dari siapa dan dibagi kepada siapa. Diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada para fuqara dari kalangan mereka kaum muslimin. Itu namanya apa? Masrifuz zakat. Dan sekarang ini banyak kaum muslimin terlantar gara-gara nggak ada penanganan zakat yang benar dari pihak penguasa. Kaum muslimin yang berhak menerima zakat terlantar. Ya kan? Artinya kaum muslimin juga terlantar, tidak ada yang memungut zakat yang benar. Sehingga pengarahnya pun juga terlantar, hartanya terlantar, pengarahnya kemana? Maka dikit-dikit yang penting masjid. Sekolahan. Fuqara enggak kebagian apa-apa. Ini yang banyak. Nah, kalau diperhatikan bagi orang yang telah diberi oleh Allah karunia berupa zakat yang wajib dizakati, baik itu zakatnya sifatnya wajib atau zakat yang dikatakan nafilah, ini adalah harus tanya kepada orang yang punya ilmu, kepadanya ahlul ilm, kepada para masyayikh, bagaimana pengarahan zakatnya ini kepada siapa yang lebih berhak. Ar-Rabi'atu Asyara yang ke-14, kasful alim subhatanil muta'allim. Kasful alim, seorang alim, yakni kewajibannya adalah menyingkap subhat perkara yang samar dari seorang yang muta'allim, yang belajar. Baik. Jadi seorang alim kewajibannya seperti itu. Dan jangan seorang alim itu pelit. Kadang punya teori politik lucu, muridnya dibodoh-bodohi, nggak dikasih tahu, karena di satu banyak takut nanti membantah dirinya. Maka dibatasi ilmu yang harus diterima oleh seorang murid, biar dari nggak membantah dirinya. Maka ada yang perlu disembunyikan. Padahal subhat tadi harusnya disingkap, namanya subhat perkara yang samar. Kenapa sudah kata subhat? Karena miripnya dia dengan yang benar, maka menjadi samar. Itulah subhat. Kenapa dikatakan subhat? Karena miripnya perkara yang tidak benar dengan kebenaran mirip, maka menjadinya subhat. Sebagaimana pernyataan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftahud Daris Sa'adah, istibahi bil haq, karena serupanya dengan kebenaran padahal tidak benar. Ini wajib disingkat, wajib dibentangkan. Sebab kewajibannya adalah seorang alim yang memiliki ilmu. Al-khamisul asyara an-nahyu an qara'imil amwal. Larangan dari mengambil zakat dari harta-harta yang paling istimewa, yang mulia, yang paling
bagus, tapi tidak pilih yang pertengahan. Kalau memang pemiliknya memilihkan yang paling bagus, ya nggak apa-apa. Tapi jangan memilih-milih yang paling bagus, tapi ngambil pertengahan aja. Inilah terus gambarannya ada adilnya, insafnya al-Islam. Tidak bulu. Asyadis al-asara istiqla'u da'atul madlum, taqa, yakni mengambil kewaspadaan, hati-hati, takut akan doanya orang yang terzalimi terhadap orang tadi yang dikatakan pemungut zakat. Jangan sampai nanti didoakan dengan doa yang jelek, dan doa ini tidak tertutupi diijabah Allah Ta'ala. Maka seorang yang memungut zakat harus dikasih pengertian, ya kan? Jangan sampai mendolimi kaum muslimin yang diambil zakatnya, zakat dari mereka. Ini bahayanya kezaliman. Semoga saja kita dihindarkan oleh Allah Ta'ala dari perkara yang terkait dengan kezaliman. Dan kezaliman ini banyak, mendolimi dirinya sendiri, mendolimi orang lain, bahkan kadang mendolimi masyarakat, bahkan mendolimi paling utama dan mendolimi ahlul ilm. Ini berbahaya sekali. Sabi'ata asyara yang ke-17 al-ikhbar bi anna Allah tahjab, bahwasanya dakwanya orang yang terdolimi tidak ditutupi. La tahjab, enggak tertutupi, artinya enggak terhalangi, maknanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhbar, Rasulullah SAW mengkhabarkan. Ikhbar dengan akhbar beda. Kalau akhbar jamak dari kata khabarun, kalau ikhbar mufrad dia masdar dari akhbaro. Rasulullah memberitakan bahwasanya dakwanya, doanya orang yang terdolimi terhadap orang yang mendolimi tidak terhalangi dari Allah Ta'ala, maknanya diijabahi. Ini perkara yang mengerikan, perkara yang mengerikan. Kadang seorang itu nggak terasa dalam melakukan kedoliman terhadap orang lain. Dan ternyata adalah ucapan dan semisalnya. Terlalu banyak. Dan ternyata adalah para dai yang benar-benar memiliki keikhlasan insyaallah dalam dakwanya, kadang didolimi dengan tujuan-tujuan yang seorang tadi lepas daripada perkara yang ditujukan. Maka perlu hati-hati. Saminata asyara yang ke-18 min adillati tauhid ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatul awliya min al-masyaqqa wal ju' wal waba. Disebutkan dari kisahnya Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau dulu amat sakit mata. Beliau termasuk sadatul awliya, termasuk para wali-wali Allah yang berada di garis depan, namanya sadat, tapi mendapatkan al-masyaqqah, kesulitan dalam hidup, kelaparan dan juga wabak al-marad, penyakit, ya kan? Itu termasuk min adil tauhid. Di antara dalil-dalil tauhid adalah apa yang telah terjadi atas Sayyidul Mursalin. Rasulullah SAW mendapatkan hal-hal yang menyulitkan kehidupan beliau dalam masalah rezeki ekonomi, dalam masalah hal-hal yang berkaitan dengan hujatan dari sebagian istrinya sampai jengkel. Bukan kemudian kalau sudah seorang yang mendapatkan mukjizat sebagai seorang rasul semuanya orang tunduk pada dia, tidak. Paham? Dan kita lihat wa ayyuba idnada rabbahu anni masyani yadurru anta arhamur rahimin. Ini Ayyub alaihissalam mendapatkan apa yang menimpa dirinya berupa penyakit, ditinggalkan kaumnya, ya kan? Sehingga beliau berdoa wa ayyuba idnada rabbahu. Disebutkan lagi kisahnya Ayub tatkala beliau memanggil Rabbnya.
Apa yang dipanggilkan oleh Ayub? Anni masanyadur, sungguhnya aku tertimpa madarat, barang menyakitkan diriku. Dan engkau ya Allah adalah Arhamur Rahim. Paham? Nah, demikian juga yang ditimpa yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam dan juga bapaknya Yakub alaihissalam. Itu termasuk dari min ajli majara ala sayyidil muslimin wa sayyidil awliya min al-masaqqa wal ju' wal waba. Atas syara yang ke-19 qauluhu la'utiyanna ar-rayata ila akhiri alamun min alamin nubuwah. La'utiyanna, sungguh aku akan berikan bendera. Dan rajulan yuhibbullah wa rasul wa yuhibbullah wa rasulah. Yaftahullah ala yadaihi. Itu termasuk alamun, tanda dari tanda-tanda kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberitakan dengan apa yang akan terjadi, benar-benar fakta terjadi. Ini apa? Benar-benar mendapatkan apa yang beliau kabarkan tentang al-fatah, kekuasaan ketika menyerbu suatu kaum. Dan lalu termasuk memiliki keutamaan dalam hadis ini. Qul al-asrun tafluhu, taflul ludah kecil, taflul ludah kecil, taflul ludah kecil. Beliau sallallahu tafluhu, dia merujuk kembali pada Nabi. Fi ainaihi, pada kedua matanya Ali. Nah, alamun min alamin nubuwah, alamun min alamnya ayatan. Yani apa? Mukjizatun Nabi nubuwah, mukjizat. Rasulullah meludahkan ludah kecil ke dalam kepada kedua matanya Ali kalau langsung sembuh sekali waktu sekaligus langsung sembuh. Seakan-akan nggak pernah ada rasa sakit. Itu termasuk juga mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda dari tanda kenabian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kenabian yang benar. Tapi begitu pun ya, perhatikan, ya kan? Dakwahnya beliau lalu di Mekah berapa 13 tahun. Kurang dari 100 orang yang menyambut dakwahnya beliau. Al-Hajjah wa ahadiyah wal asrun Fadilatu Ali radhiyallahu anhu. Nah, keutamanya Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yuhibbuhullah wa rasuluh. Nah, Allah mencintai dan juga Rasulnya mencintai Ali. Keutamaan, rekomendasi cintanya Allah dan Rasulnya kepada dia langsung, salah ta'yin. Sania wa isrun ke-22 fadlus sahaba fi tawqihim. Tawq tilkal lailata wa suglihim an fisartil fatah. Termasuk dari bab hirsnya para sahabat di malam itu. Keutamaan sahabat dalam mereka itu membicarakan, membincangkan, mendiskusikan, menggandrungi siapa ya yang mau dikasih bendera ini, siapa dan siapa dan siapa, sehingga masing-masing punya keinginan untuk dikasih bendera. Kenapa? Karena akan mendapat keutamaan, dia dicintai Allah dan Rasulnya, dan dia akan mendapatkan al-fatah, kekuasaan dalam menyerbu suatu kaum. Salisa wa isrun yang ke-23 al-imanu bil qadar. Kandungan tentang hadis ini adalah kandungannya beriman dengan takdir. Kenapa? Karena keutamaan tadi lihusuliha fil karaya liman lam yas'ah. Lihusuliha dan mendapat kembali kepada raya bendera tadi didapatkan bagi orang yang tidak mencari bendera tersebut. Ternyata bendera tadi juga enggak diberikan kepada orang yang mencari. Wa man iha aman sa'ah. Ya kan? Bahkan Umar pun memiliki ambisi di saat itu, semangat agar dia mendapatkannya. Ini menjadi orang yang membawa imarah, kepemimpinan dalam perang di hari itu. Membawa bendera, tapi
karena takdir tidak mengenal beliau, maka ya sudah mendapat Ali. Nah, dan kisahnya ini panjang. Nah, Umar sampai duduk sedih, kok gak dia, kok gak aku yang dapat. Itulah kita harus dengan takdir. Kadang seorang itu mencari tapi tidak mendapatkan, karena keutamaannya adalah dari Allah dan diberikan siapa yang paling berhak. Ini Allah yang mengetahui tentangnya. Dialah yang memiliki ilmu, orang tidak memiliki, maka nggak boleh seorang itu kemudian merasa pede dia yang paling berhak untuk diterima oleh manusia dakwanya, karena dia membawa ilmu banyak, datang dari para masyayikh, duduk di sana membawa ijazah, ya kan, sekian gelarnya, maka dialah yang paling berhak. Dan ini dari mana yang siapa yang menjamin? Nggak ada, ya kan? Karena seorang yang memiliki gelar syekh, disebut dengan syekh, duduk di satu tempat, tidak disambut oleh para masyarakat. Ada ustaz yang miskin, ilmunya serba kurang, tapi dialah yang disambut oleh masyarakat untuk diterima dakwanya. Keutamaan Allah diberikan pada siapa yang kehendaki Allah Ta'ala. Jadi tidak bisa seorang itu merasa pede dengan apa yang dimiliki berupa perkara-perkara yang dianggapnya sebagai bentuk akan terima oleh masyarakat. Tidak harus. Rabi'ah wal isrun al-adab bi qawlihi ala rislik. Al-adab bi qawli ala rislik. Ini namanya supaya orang itu minta doa ala rislik. Jadi kamu pelan-pelan dan terburu-buru. Ini adabnya dalam apa yang ditempuh oleh seorang, adab yang bagus. Al-khamis wal ishrun ad-da'watu ilal Islam qabla al-qital. Dakwah maksudnya adalah menyerukan kepada Islam sebelum diperangi. Kemarin telah dijelaskan, kalau memang mereka sudah tahu maka nggak harus. Sudah tahu, belum tahu tentang Islam, nah ini baru didakwai dulu. As-sadisa wa isrun annahu masru'un liman du'u qabla dalika wa qutilu. Annahu masru'un liman du'u qabla dalika wa qutilu. Maksudnya masru'nya bagi yang mereka diseru sebelumnya dan diperangi adalah didakwai dulu. Ya kan? Du'u bil madhi mabni majhul. Du'ya du'u. Du'u. Disyaratkannya adalah bagi yang mereka didakwai sebelumnya, sebelum perang. Waktu dulu dan diperangi sebelum diperangi. Didakwai dulu. Tapi kalau sudah terjadi peperangan setelah berdakwah, ya udah, ini adalah siapa yang kena ancaman dari kalangan kaum muslimin, yaitu risikonya. As-sabata wa isrun ad-da'wa bil hikmah li qawli akhbirhum bima yajib. Perhatikan kalimat akhbirhum bima yajib, dengan apa yang wajib. Itu sudah penuh dengan hikmah. Kalau kita mengkhabarkan kepada kaum muslimin terkhusus sebelum non Islam dengan apa yang wajib dari Al-Quran dan Sunnah, ya berarti sudah dengan hikmah. Bukan kok hikmah itu menyembunyikan perkara yang wajib. Yang wajib nggak diberitahukan, katanya demi hikmah dalam berdakwah. Lah kok bisa? Rasulullah mengatakan akhbirin bima yajibu alaihim. Beritahu kepada mereka apa yang wajib atas mereka untuk mereka lakukan. Kalau kita mau beritahu kepada mereka apa yang wajib untuk mereka lakukan,
Berarti seorang dai telah menempuh jalan hikmah. Enggak boleh dikatakan dakwah kok enggak ada hikmahnya. Orang enggak tahu kok dikasih tahu. Ya. Tahu dikasih tahu itu yang hikmah. Sini dikatakan syirik, bisa dikatakan bid'ah, kufur dikatakan kufur. Itulah hikmah. Sekarang kalau Ustaz, hari ini kita mendapati huruf D ini enggak ada. DE demokrasi enggak sebut. Agak semuni. Demokrasi kufur enggak semuni. Enggak semuni. Kenapa demi hikmah? Enggak semuni. Antum semua seorang tidak bilang demokrasi kufur ya kaum muslimin tinggalkan. Enggak semuni. Kenapa? Demi hikmah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. LC, iya LC kadang-kadang lancang cangkeme. Ayo. Ya kan? Kadang dokter menjadi kotor. Ya kan? Karena menyembunyikan perkara yang hak, perkara yang batil disebarkan. Nah, tang isinya. Tahu kata-kata ketajam, senders itu. Perhatikan itu. Jadi dakwah yang dengan hikmah itu adalah akhbirhum bima yajibu. Perhatikan ini kalimat ini akhbirhum. Ini bil amr. Kok kabari wong-wong iku dengan apa yang wajib atas mereka untuk mereka lakukan. Dan dalam melakukan adalah apa? Meninggalkan syirik, melakukan tauhid. Ini yang harus dilakukan. Nah. Ya kalau kita ingin beritahu kepada perkara yang wajib, kalau kamu muslimin katanya dakwah nggak ada hikmahnya, nggak punya adab pula, nggak punya adab. Maksud itu, masya Allah, tapi nggak punya adab katanya. Walah, kenapa? Ya, entah kenapa. Maksud nggak punya adab. Nah. Ya, karena apa? Karena memberitahu pada perkara yang wajib, berarti kurang adab. Yang menyembunyikan, ya kan, penuh dengan adab. Nah. Itu peradaban Islam bukan mereka. Assalamualaikum yang ke-28 Al-Ma'rifah bihaqqillah bil Islam. Al-Ma'rifah bihaqqillah bil Islam. Contohnya adalah salat, zakat. Itu adalah ya kan, haknya Allah Ta'ala dalam Islam harus dipenuhi. Salat, zakat, saum dan yang lainnya. Itulah kewajiban-kewajiban yang dalam Islam haknya Allah Ta'ala. Nah kalau itu sholat dibenahi adanya bid'ah, ya bid'ahnya disingkirkan dalam sholat. Demikian juga zakat, juga saum, bid'ah dalam puasa juga disingkirkan, dijelaskan. Itu namanya dakwah penuh dengan hikmah. Artinya kita nggak namanya akhtaul musallin, qaulul bin fi akhtaul musallin, tebel segini. Ditulis oleh muridnya Sana Al-Albani, namanya Masyhur Hasan nggak salah. Qaulul bin fi akhtaul musallin. Perkataan yang sangat nyata dalam kesalahan orang yang sholat. Coba kesalahan orang yang sholat, tebelnya segini. Ratusan halaman. Berarti kaum muslimin banyak yang melakukan kesalahan dalam sholat. Bagaimana nggak dikasih tahu kan pada mereka? Tetapi hanya Allah Ta'ala dalam Islam. Nah kalau itu ketika perkara sholat ini dalam keadaan salah dan indah itu maka itu dijelaskan. Itu termasuk dalam hikmah, dakwah penuh dengan hikmah. Tapi kuburiyun, sufiyah, tidak terima kalau dikatakan sholat-sholatnya salah. Atasyada wa syurun sawabu man ihtada ala yadai rajulun wahidun. Balanya orang yang ada seorang yang tertusuk melalui tangannya, satu orang saja tertusuk melalui tangan dia, ini dapat pahala. Pahalanya apa tadi? Kita lewati apa? Khairul laka min humuri. Nah. Lebih daripada apa? Khumur na'am. Atau yang paling istimewa bagi orang Arab, unta merah. Salasun al-halifu al-futyah, sumpah wallahi lah dia wallahi la
Aku mana? Iya. La yadallahu bika rajulan wahidan laka min khumuri. Naam. Nah, itu sumpah dalam fatwa. Yani menurut hadis yang dari yang kita baca tentang hadisnya Ali. Terus terkait dengan kisahnya Abu Talha anhu. Itu ya kawan, inilah beberapa fawaid, beberapa masail yang dikatakan oleh bab ini yang dikumpulkan oleh beliau Syekh Muhammad Abdul Wahab, sehingga beliau orang yang paling jeli dari kalangan ulum, di antaranya yang mengambil istinbat dari Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. Ini dijelaskan oleh di antaranya adalah Syekh Yahya, Syekh Mukbil, terkait dengan beberapa keutamaan yang ada pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ada beberapa yang ditanya bab tafsir tauhid wa syahadat la ilaha illallah, ini kita baca besok lagi. Dan sampai sini kita cukupkan, semoga apa yang tadi telah kita lewati dalam bab ini sebagai bentuk pembenahan dalam apa yang mungkin tersamarkan bagi kita dalam menanggapi perkara-perkara tauhid, perkara-perkara kewajiban seperti yang tadi telah kita lewati, akhbirun bima yajibu. Itu penuh dengan hikmah, dakwah bil hikmah. Nah, menyampaikan dengan apa yang wajib itu sudah hikmah. Nah, kalau itu perhatikan ya, betapa pentingnya seorang itu mengikuti pemahaman yang benar dalam menyambut dakwah ini. Baik. Kita akhiri, walhamdulillahirabbil alamin, tafadhalu.